Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah menulis esai. Nah, tentu saja bagaimana cara Anda menulis esai ini harus Anda pahami ya, karena Anda sudah mengetahui jenis-jenis karangan. Saya ingatkan kembali bahwa jenis-jenis karangan itu ada karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tentunya Anda itu bisa menulis esai. Saudara, esai itu adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf untuk membahas tentang satu topik. Jadi pada dasarnya esai itu ada esai panjang dan ada esai pendek. Nah, esai panjang itu bisa berupa buku ya, bisa berupa skripsi Anda nantinya ya, dan karya-karya tulis ilmiah lainnya. Nah, sedangkan esai pendek ini biasanya dalam bentuk ya sebuah artikel di koran ya, kemudian juga di majalah, ataupun ketika Anda menyampaikan kepada siswa Anda untuk membuat sebuah karangan di kelas begitu dengan topik ataupun judul yang ditentukan sendiri oleh si penulis atau siswa Anda. Nah, ini sebetulnya berupa esai ya. Nah, ataupun berupa esai pendek. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan esai itu adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang satu topik. Nah, saudara, esai ini memiliki struktur. Struktur esai yang baik itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu satu paragraf pendahuluan, ini minimal ya. Yang kedua, beberapa paragraf pengembang, dan yang ketiga itu satu paragraf penyimpul minimal. Jadi kalau Anda membuat misalnya itu 5 paragraf di dalam tulisan Anda, berarti paling tidak satu buah paragraf pendahuluan, kemudian beberapa paragraf pengembang, dan satu buah paragraf penyimpul. Nah, kalau 5 berarti 3 buahnya itu paragraf pengembang ya. Nah, saudara, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari paragraf pendahuluan. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut atau tulisan kita di dalam esai tersebut pada paragraf pendahuluan? Tentu saja Anda harus memahami bahwa paragraf pendahuluan itu ialah paragraf pertama ya, yang digunakan untuk mengawali suatu esai. Nah, jadi saudara, ketika Anda menulis bagian pendahuluan esai, ini berarti Anda itu harus memiliki 4 tujuan ya dalam paragraf pendahuluan itu, yaitu yang pertama, Anda harus mengenalkan topik dalam esai itu. Apa topik yang akan Anda bicarakan? Itu di dalam esai tersebut harus Anda kemukakan. Kemudian yang kedua, ini Anda harus memberikan latar belakang umum topik tersebut. Jadi Anda harus menyampaikan mengapa Anda itu bisa memilih topik tersebut begitu. Anda angkat sebagai pembahasan di dalam esai Anda. Jadi harus ada yang melatar belakanginya Anda mengangkat topik tersebut. Kemudian yang ketiga, Anda harus memberikan petunjuk rencana esai secara keseluruhan. Jadi ketika Anda menyampaikan ya topik tersebut beserta latar belakangnya ya, Anda pun harus menyampaikan apa sebetulnya rencana yang akan Anda sampaikan secara umum, secara keseluruhan di dalam pendahuluan itu, sehingga nanti si pembaca itu akan membaca kelanjutannya di dalam batang tubuh esai atau di dalam paragraf pengembang. Nah, jadi saudara, yang keempat yang harus Anda lakukan pada paragraf pendahuluan ini adalah Anda harus membangkitkan minat pembaca. Nah, untuk membangkitkan minat pembaca itu berarti Anda harus ya menggunakan bahasa yang persuasif, bahasa yang
mempengaruhi si pembaca agar mereka itu mau membaca ya kelanjutan apa yang Anda sampaikan pada paragraf pendahuluan tersebut. Nah, ini penting sekali. Jadi, saudara, tulisan di dalam bagian pendahuluan itu harus menarik, harus up to date, harus terkini, harus membuat mereka itu ingin membaca kelanjutan apa yang Anda sampaikan dalam paragraf pendahuluan. Jadi paragraf pendahuluan ini menggiring si pembaca untuk menuju ke paragraf pengembang, paragraf isi, paragraf batang tubuh ya, sehingga nanti mereka yang akan menginginkan hal penting apa yang telah disampaikan di bagian paragraf pendahuluan itu semuanya ada di paragraf batang tubuh atau paragraf isi ataupun paragraf pengembang. Begitu. Nah, kemudian saudara, kita bahas tentang paragraf pengembang. Nah, apa itu paragraf pengembang? Kalau paragraf pendahuluan itu untuk memperkenalkan apa topik yang akan Anda bahas atau topik apa yang akan Anda bahas, yang akan Anda kembangkan dalam paragraf pengembang. Nah, paragraf pengembang ini, saudara, ini bertujuan untuk mengembangkan topik yang telah Anda sampaikan dalam paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan tadi itu. Nah, paragraf pengembang dalam esai itu disebut dengan paragraf batang ya atau batang tubuh. Nah, paragraf batang tubuh ini menjelaskan dan menguraikan pernyataan tesis yang disampaikan pada paragraf pendahuluan itu. Jadi apa yang kita sampaikan pada paragraf pendahuluan tadi, kita kembangkan secara detail pada paragraf pengembang ini. Nah, paragraf pengembang ataupun paragraf batang tubuh ini menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 4 W dan 1H. 5W 1H ya. Ada 5W 1H. Nah, ini. Jadi saudara, paragraf pengembang itu sebetulnya berisi tentang hal-hal yang akan kita kaji. Tentang data, kemudian interpretasi tentang topik yang kita bahas, lalu simpulan ataupun saran mengenai topik yang kita bahas. Nah, ini yang terdapat pada paragraf pengembang tadi. Nah, perlu Anda pahami bahwa simpulan yang dimaksud dalam paragraf pengembang ini adalah simpulan dari hasil pembahasan kita yang kita sampaikan pada paragraf pengembang. Beda dengan simpulan pada paragraf penutup ya, atau paragraf penyimpul. Kemudian, saudara, pengembangan paragraf dalam batang tubuh ini sebetulnya dilakukan melalui beberapa teknik. Jadi untuk mengembangkan paragraf dalam batang tubuh suatu esai itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan teknik kronologis, kemudian urutan menurut derajat ya, menurut derajat kepentingan, ini yang saya maksud. Kemudian bisa menggunakan teknik perbandingan, juga teknik contoh ataupun kombinasi ketiganya. Jadi nanti ketika Anda membuat paragraf batang tubuh ini, sebetulnya Anda bisa saja menggunakan teknik kronologis ya, urutannya dari A sampai Z atau urutan waktu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan teknik urutan menurut derajat kepentingannya ya, dan juga menggunakan teknik perbandingan. Bahkan Anda juga bisa menggunakan teknik contoh ataupun kombinasi dari ketiganya. Nah, silakan saja, dan Anda bisa juga menggunakan keseluruhan dari teknik tersebut secara keseluruhan ya. Jadi saling berkaitan. Kemudian perlu Anda perhatikan bahwa setiap paragraf dalam batang tubuh tersebut itu harus merupakan penjelasan langsung mengenai tesis ya, mengenai pernyataan yang ada pada batang tubuh Anda tersebut atau dalam paragraf pengembang tersebut. Kemudian saudara, penjelasan dalam paragraf batang tubuh itu harus terfokus dan terpadu ya. Jangan sampai terputus-putus atau jangan sampai terlalu umum. Jadi dia harus fokus. Ya, harus spesifik betul. Apa yang Anda bahas sesuai dengan topik
yang Anda angkat. Kemudian saudara, informasi yang Anda uraikan itu harus didukung dengan data ya, ataupun dengan fakta yang Anda sajikan dalam bentuk bisa berupa kutipan secara ringkas gitu ya, secara lengkap dan juga objektif. Nah, selain itu kutipan juga harus relevan dengan topik. Anda harus mampu meyakinkan si pembaca ya, dan juga ya harus spesifik yang Anda lakukan. Jadi tulisan Anda harus spesifik. Nah, kutipan itu bisa disajikan dalam bentuk ringkasan, juga sintesis dan kritis. Nah, silakan saja Anda bisa menggunakan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung, silakan. Tapi lebih bagus Anda gunakan kutipan tidak langsung ya, apabila Anda mengutip dari pendapat pakar ya. Nah, kemudian saudara, ringkas di dalam sebuah ya paragraf batang tubuh ini dimaksudkan bahwa kutipan itu harus singkat dan jelas. Jadi harus ringkas ini apa paragraf batang tubuh itu, tetapi dimaksudkan bahwa kutipan itu harus singkat dan jelas. Sintesis yang kita sampaikan di atas itu maksudnya adalah kutipan itu merupakan penggabungan dari beberapa fakta yang disajikan dengan menggunakan kalimat-kalimat penulis sendiri. Jadi ketika Anda itu nanti melakukan sintesis dari hasil kutipan tersebut, Anda bisa menyampaikannya dengan menggunakan kalimat-kalimat Anda sendiri. Maksudnya, jangan menggunakan kalimat penulis yang Anda kutip lagi. Ya, tetapi intinya sama atau maksudnya sama, hanya bahasanya yang berbeda. Kemudian saudara, kritis. Nah, di sana ada kata kritis tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam kutipan disajikan dalam bentuk kritis kan. Kritis ini maksudnya adalah kutipan itu harus merupakan hasil membaca kritis yang ditulis ulang dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Nah, ini jadi Anda itu sebetulnya di dalam membuat sebuah kutipan harus bentuknya ringkasan, kemudian sintesis dan juga kritis. Ingat ya. Jadi kalau ringkas berarti kan kutipan harus singkat dan jelas. Kemudian kalau ya sintesis berarti kutipan itu merupakan penggabungan ya dari beberapa fakta yang disajikan dengan menggunakan kalimat-kalimat penulis sendiri, kalimat-kalimat Anda sendiri. Sedangkan kritis tadi bahwa kutipan itu harus merupakan hasil membaca kritis Anda yang kemudian Anda tulis ulang itu ya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri atau bahasa penulis sendiri. Nah, saudara, selanjutnya kita bahas tentang paragraf penyimpul. Jadi kalau kita sudah mampu untuk membuat paragraf pengembang tadi dengan beberapa teknik tadi itu bisa Anda lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang paragraf penyimpulnya. Nah, apa yang kita sampaikan dalam paragraf penyimpul ini? Saudara, paragraf penyimpul ini adalah paragraf terakhir ya dari suatu esai yang disebut dengan paragraf penutup ataupun paragraf penyimpul tadi. Nah, paragraf penyimpul ini dapat Anda peroleh dengan menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sangat penting yang telah Anda bahas dalam paragraf-paragraf batang tubuh ataupun paragraf-paragraf paragraf pengembang pada esai tersebut ya, bisa berupa penegasan kembali ya apa yang dinyatakan pada kalimat tesis Anda dengan kata-kata yang tidak sama tentunya. Maksudnya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri ditambah dengan komentar penulis atau komentar Anda tentang pokok masalah yang Anda kemukakan. Nah, itu yang harus Anda sampaikan pada paragraf penyimpul. Oleh sebab itu, saudara, paragraf penyimpul ini bisa berisi yang pertama itu ringkasan masalah utama. Jadi ringkasan masalah utama itu ringkasan dari topik yang kita bahas pada paragraf pengembang tadi. Kemudian yang kedua, pernyataan kembali kalimat tesis dengan penggunaan kata-kata lain. Jadi Anda itu akan mengulang kembali apa yang telah Anda sampaikan dalam paragraf
batang tubuh atau paragraf pengembang tadi dengan ringkas, dengan jelas, tapi dengan menggunakan bahasa Anda sendiri begitu ya. Kemudian yang ketiga itu komentar akhir tentang pokok bahasan. Nah, pada paragraf penyimpul ini Anda bisa memberikan komentar terhadap apa yang telah Anda sampaikan dalam batang tubuh ataupun dalam paragraf pengembang tadi sesuai dengan pokok bahasannya ya. Oleh sebab itu Anda bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya apa yang telah Anda jelaskan tadi. Anda bisa menyampaikan ya statement Anda, pendapat Anda, komentar Anda, ataupun menyampaikan ya suatu pernyataan Anda terhadap apa yang disampaikan dalam paragraf pengembang tadi. Nah, saudara, saya kira apabila Anda ingin membuat esai, khususnya esai pendek, berarti ada 3 hal yang harus Anda lakukan, yaitu Anda harus ya memahami tentang paragraf pendahuluan, kemudian paragraf pengembang, dan paragraf penyimpul di dalam sebuah esai tersebut. Jadi, saudara, sekali lagi, apabila Anda membuat esai pendek ataupun sebuah esai yang bisa Anda jadikan sebuah artikel di koran, karena artikel di koran itu kan tidak boleh banyak-banyak ya, hanya beberapa paragraf. Paling tidak 1 buah paragraf pendahuluan minimal ya, beberapa paragraf batang tubuh atau paragraf pengembang, ini paragraf batang itu, dan 1 buah paragraf penyimpul atau paragraf penutup. Nah, itu yang harus Anda lakukan apabila Anda akan membuat sebuah esai. Ya, saudara, saya kira untuk materi hari ini cukup sekian. Saya berharap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, silakan Anda buat sebuah rangkuman terhadap apa yang telah saya sampaikan tentang ya tentang menulis esai ya. Ya, silakan saja buat dalam sebuah konsep tentang menulis esai. Kemudian Anda kirim ke email saya, tugasnya dalman.bangka@gmail.com. Ya, kemudian saudara, saya berharap Anda juga bisa membaca buku-buku yang sesuai dengan materi kita yang kita bahas pada hari ini. Juga Anda bisa membaca ya artikel-artikel ataupun ya hal-hal yang berkaitan dengan materi kita di internet. Silakan saja ya, sebagai ya untuk penambahan rujukan Anda ataupun referensi Anda. Saya yakin apabila Anda ya melakukan seperti apa yang saya sampaikan untuk membuat esai pendek, tentu saja Anda pasti menghasilkan esai pendek yang baik. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.